Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Supiani dalam Diklat Online Guru Juara, yaitu menulis artikel untuk majalah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke pertemuan yang keempat. Tapi sebelum masuk ke pertemuan yang keempat, ayo kita mulai. Kita pompa kembali semangat kita. Ini dia. Jadi, Anda memampukan diri untuk bekerja dengan keprimaan dalam keadaan apapun, walau apapun. Katakanlah, saya akan izinkan penolakan, menerima perendahan, dan bahkan akan saya ikhlaskan penghinaan kepada saya kalau itu akan menjadikan saya bersungguh-sungguh untuk memuliakan diri saya. Jadi ingat Bapak Ibu, kita harus bisa bersungguh-sungguh apapun yang akan kita hadapi untuk menjadikan diri kita lebih bagus lagi dan mencari kemuliaan lah, intinya seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke pertemuan yang keempat, yaitu mengolah artikel. Jadi untuk mengolah artikel, pertama sekali kita harus bisa membaca atau menelusuri buku atau artikel ilmiah yang membahas mengenai topik yang sesuai dengan artikel kita. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya begini. Supaya tulisan kita lebih terpercaya, lebih berkualitas, kita harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan penelitian yang komprehensif. Penelitian di sini maksudnya kita harus bisa melihat, membaca buku, melihat dokumen atau membaca buku, video atau kiriman di media sosial yang berhubungan dengan topik di artikel kita. Kenapa? Karena kutipan yang akan kita ambil dari sumber yang terpercaya tidak hanya ampuh meningkatkan kualitas artikel kita, namun akan juga meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang penulis artikel. Kemudian, carilah konten yang ditulis oleh ahli yang relevan dengan topik kita. Kemudian, pastikan seluruh informasi yang tercantum dalam artikel kita itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, pastikan seluruh informasi, Anda melakukan proses penelusuran fakta selengkap mungkin agar sudut pandang Anda tidak berakhir bias dan tidak akurat. Kemudian, cara mengolah artikel yang kedua itu adalah kita harus mencari narasumber yang relevan dengan topik kita. Bagaimana kita mencari narasumber? Jadi, kita harus bisa mencari narasumber yang mampu menawarkan perspektif menarik sekaligus pendapat yang profesional dan objektif terkait dengan topik yang kita angkat. Kita juga bisa melakukan penelusuran secara daring untuk mencari narasumber maksudnya. Misalnya kita nih ingin mencari seorang narasumber, kita mungkin mau bahas mengenai tadi ya sekolah penggerak. Mungkin kita butuh narasumber yang akurat seperti misalnya pemangku kepentingan seperti Mas Menteri. Kan bisa kita menghubunginya, mencarinya lewat daring, itu maksudnya seperti itu, mencari sumber orang-orang yang ingin kita jadikan, ingin kita wawancarai gitu. Nah, sebagai narasumber itulah. Kemudian yang ketiga, setelah mencari narasumber, kita harus bisa mewawancarai narasumber kita. Lakukan proses wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, membangun kepercayaan, dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang menarik yang bisa Anda gunakan di dalam artikel. Meskipun bila wawancara ini bisa kita lakukan menggunakan telepon atau obrolan video, namun proses wawancara yang dilakukan secara langsung itu memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Jadi misalnya nih, kita
mewawancarai seorang narasumber. Jadi usahakan semaksimal mungkin kita lakukan itu secara langsung wawancaranya. Memang benar bisa kita lakukan melalui via telepon atau sekarang ini udah zaman canggih video call dan lain sebagainya. Namun itu akan kurang tingkat keberhasilannya lebih masih bisa dikatakan di bawah masih di bawah apabila kita melakukan wawancara secara langsung gitu. Misalnya nih, tingkat keberhasilan kalau kita wawancara langsung bisa mungkin 80%, namun jika kita melakukan video call atau telepon, bisa saja si narasumber tadi mungkin lupa atau lupa janjinya atau bagaimana. Atau banyaklah hal yang bisa menjadi penghalang menjadi sumber kegagalan kita dalam mewawancara. Seperti itu. Kemudian setelah kita persiapkan atau kita lakukan wawancara, proses wawancara itu ada beberapa hal. Yang pertama, rekam proses wawancara dengan alat perekam dan catat pula jawaban narasumber di sebuah kertas. Jadi selain kita catat juga apa jawaban dari si narasumber tadi, kita harus juga merekamnya. Terkadang mungkin kita menulis ketinggalan atau ada yang sesuatu yang terlewatkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, siapkan daftar pertanyaan sebelum memulai proses wawancara. Jadi jangan sampai nanti kita mau wawancara tapi daftar pertanyaan untuk wawancara kita belum sediakan. Jadi kita harus menyediakan supaya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada si narasumber tadi runut, tidak ada yang terlewatkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian hindari dari pertanyaan tertutup atau yang jawabannya iya atau tidak. Artinya seperti ini. Misalnya kita ingin mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan sekolah penggerak misalnya. Jadi jangan kita tanyakan apakah sekolah Bapak ikut program sekolah penggerak. Kan jawabannya iya atau tidak. Tapi bagaimana Bapak mau, kalau pertanyaannya bagaimana Bapak mewujudkan sekolah Bapak untuk bisa menjadi sekolah penggerak, menjadi salah satu contoh di sekitarnya. Berarti jawabannya itu akan jawabannya itu terbuka. Jadi nanti si narasumber akan menceritakan apa saja yang dia lakukan untuk proses itu. Itulah salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, pastikan Anda mengakhiri wawancara dengan pertanyaan, adakah materi yang perlu saya ketahui namun belum saya tanyakan. Terkadang nih, mungkin si narasumber tadi sudah ada yang mau diceritakan, tapi karena tidak kita tanyakan, mungkin dia tidak akan ceritakan. Jadi kalau kita tutup dengan pertanyaan seperti itu, mana tahu kita terlupa bertanya, kita terlupakan itu, kita tidak dia akan ini yang seperti ini. Nah, mungkin jadi semaksimal mungkin informasi dari narasumber bisa kita ambil gitu. Kemudian yang kelima, janganlah takut menghubungi narasumber Anda kembali untuk mengajukan pertanyaan lanjutan saat proses penulisan artikel berlangsung. Sudah kita tulis tadi, sudah kita rekam tadi, tapi mana tahu ada yang ketinggalan. Atau pas di saat penulisan itu kita ada pertanyaan yang, kok ini kemarin lupa ya saya tanyakan. Atau, ini tadi kemarin apa ya, kok kurang jelas ini. Jadi jangan ragu, hubungi lagi aja kembali, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah membuat transkripsi wawancara. Jadi, artikel yang akan kita buat nanti akan melalui tahapan revisi dan pengecekan fakta sebelum dipublikasikan. Pada tahap tersebut, kita diminta memberi biasanya redaksi itu akan meminta transkripsi wawancara kita. Supaya editor bisa mengkonfirmasi kutipan dan sumber yang kita gunakan dalam artikel. Jadi supaya kan kalau majalah mau informasi atau artikel yang
kita tulis itu adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Jadi nanti editor akan cross check ulang, jadi dari cross check ulangnya, memastikannya itu dia butuh yang namanya transkrip wawancara. Jadi gimana cara membuat transkrip wawancara? Jadi cara terbaik untuk membuat transkrip wawancara adalah dengan memutar kembali rekaman wawancara. Tadi kenapa kita buat awalnya? Iya tadi itulah dia, memutar kembali rekaman wawancara. Kemudian kita putar wawancara itu di tempat yang hening, bebas dengan gangguan, dan pastikan kita menggunakan headset. Lalu mengetikkan semua kalimat yang Anda dengar di laptop tadi. Maksudnya hasil rekaman itu kita tuliskan kembali. Jadi dari situ nanti kita buat transkrip wawancara tadi. Baik, langkah yang selanjutnya adalah membuat kerangka artikel. Jadi kalau kita sudah mencari narasumber, sudah kita buat transkrip wawancaranya, maka saatnya lah kita membuat kerangka artikel. Jadi baca kembali data-data yang sudah kita kumpulkan. Berikut hasil wawancara juga dari narasumber. Tandai kutipan-kutipan yang menarik dan informasi penting yang wajib dimasukkan ke dalam artikel. Gunakan informasi tersebut untuk membuat kerangka artikel. Jadi kita ambil pokok-pokoknya dulu. Jadi kita buat sebagai dia kerangka artikel. Baru nanti setelah itu kita kembangkan. Kita lanjutkan. Jadi buka artikel dengan kalimat yang mampu mengungkapkan ketertarikan pembaca. Jadi artikel yang berkualitas itu seharusnya mampu menarik pembaca sejak kalimat pertama. Biasanya itu kalimat pertama dia memang harus bisa memancing pembaca untuk semakin tertarik dan ingin membaca lagi tulisan kita. Jadi faktanya paragraf pembuka sebuah artikel sesungguhnya merupakan bagian paling penting dari keseluruhan artikel. Jadi kita gunakan itu supaya orang tertarik. Karena memang yang di bagian penting itu kita letakkan di depan, jadi orang tertarik. Kemudian ada kiat-kiat membuat paragraf pembuka. Yang pertama, gunakan contoh menarik dan mengejutkan. Kemudian cantumkan kutipan yang provokatif, gunakan anekdot, awali artikel Anda dengan pertanyaan yang provokatif. Oke, itu tadi kiat-kiat membuat paragraf yang baik. Kemudian masukkan kutipan dari para ahli atau sumber yang terpercaya. Jadi pastikan gaya bahasa dalam artikel kita itu sesuai dengan target audiensi majalah tersebut, target pembaca kita itu. Jadi sebagai panduan pastikan Anda juga memahami gaya penulisan artikel-artikel yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Jadi kenapa kemarin tuh saya katakan bahwa pelajari dulu teknik penulisan di majalah tersebut, majalah yang menjadi target sasaran kita tuh. Jadi karena kita harus pelajarinya supaya setidaknya dengan kita mempelajari kita bisa mengamati, oh begini, jadi kita nanti buatnya juga arahnya ke sana, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kredibilitas artikel kita itu jangan lupa memasukkan kutipan yang relevan dari sumber-sumber yang terpercaya. Baik, selanjutnya akhiri artikel dengan penutup yang kuat dan relevan dengan topik. Jadi akhiri artikel dengan penutup yang kuat itu, jadi kita harus bisa memilih kalimat penutup yang bisa mendorong pembaca untuk bertanya lalu bagaimana selanjutnya. Jadi dan jangan mencoba menjawab seluruh pertanyaan yang muncul di dalam artikel Anda. Jadi ini sebagai kunci supaya mereka akan menunggu, oh artikel apa lagi yang mau kita tulis ke depannya, seperti itu. Jadi cari cara untuk mengakhiri artikel dengan cara yang menarik dan menyodorkan ruang bagi pembaca untuk berdiskusi. Baik, itu tadi bagaimana kita mengolah artikel. Selanjutnya akan kita bahas lagi di pertemuan 5. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.